Yo guys, balik lagi sama gue di channel dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini sesuai janji gue ya, karena banyak banget yang request untuk analisa koin ADA Cardano dengan XRP teman-teman. Jadi hari ini saya buat nih saat ini juga teman-teman. Jadi nextnya lagi kalian coba bisa komen ya, pilih dua koin ya teman-teman dari ranking 2 ya, kecuali stable coin ya, USDT sama USDC ya. Kalian bisa pilih ETH, BNB, Solana, Luna, Doge ya, ataupun ya Polkadot lah teman-teman ya. Jadi top 11 ini kecuali stablecoin dan kecuali XRP dan Cardano sama Bitcoin. Nah, kalian bisa pilih ataupun komen dua koin yang pengen kalian lihat saya analisa ya. Jadi beberapa hari ke depan nanti saya akan bagikan videonya untuk kalian semua, teman-teman. Oke. Jadi langsung aja ke inti videonya. Ini untuk Cardano time frame daily, teman-teman ya. Memang dia ini sudah meretest beberapa kali dari time frame daily-nya dari key support dia ya, yang saya tandain saat ini ya. Ada box warna ungu ini dengan garis tipis warna biru itu di sekitar atau range ya 14.300 sampai 15.500 ya. Jadi range-nya area sekitar itu teman-teman ya. Nah, untuk daily-nya sendiri ya teman-teman ya, dia ini ketika drop belum adanya volume ya ataupun price action ya untuk pembalikan arah, atau setidaknya ngeretest di antara 3 EMA21, 34 dan 55 ini. Ya, kita bisa lihat aja nih, ya masih candlenya itu candle bullishnya kecil-kecil ya teman-teman. Jadi sideways range-nya itu benar-benar ya di key support tadi ya di sini. Tuh, ya candle bullishnya tuh kecil-kecil, nggak ada yang balok-balok hijau besar ya. Contohnya seperti ini. Ketika dia drop teman-teman ya, saya mungkin pakai beras aja biar lebih enak ya. Nih ketika dia drop ya, kemudian kita bisa lihat ya adanya rebound dari price action yang dilambangkan dengan adanya bullish candle yang cukup besar, balok-balok hijau ini. Ya, sejauh ini kita belum lihat adanya seperti itu di price actionnya Cardano time frame daily-nya. Atau setidaknya meretest dulu lah EMA 21, 34 dan 55 ini. 3 garis indikator ini, teman-teman. Ya masih cukup memprihatinkan lah ya untuk price action dari si ADA atau Cardano ini ya. Belum adanya sinyal-sinyal yang cukup menarik di ADA atau Cardano ini. Kalau misalkan kita lihat untuk daily-nya sendiri ya, teman-teman ya. Jadi memang kita bisa lihat kalau secara overall-nya ya, kita bisa tarik aja dari garis trend line ini yang terbentuk teman-teman ya. Nih ya. Ini kita tebelin dulu biar lebih jelas. Warna merah ya. Ini beberapa kali kena reject teman-teman. Ya by the way di area sini, ini 1 kena reject teman-teman ya. Kemudian 2 dan ketiga kali. Jadi ini adalah trendline resistance yang terbentuk dari ADA atau Cardano ini ya, untuk strong resistance-nya. Nih, langsung ke reject, short. Coba mau breakout, short lagi, reject. Mau coba breakout, short lagi, reject teman-teman. Jadi hopefully ketika memang nantinya ya, ketika dia testing keempat kalinya, hopefully semoga ya percobaan keempat kalinya nanti ya mampu di breakout ya teman, untuk si ADA atau Cardano. Kalau misalkan dia nggak mampu breakout malah rejection lagi, ya udah dia bakalan OTW ke beberapa target support bawahnya lagi seperti sebelumnya. Ya ketika dia reject ya teman, kita bisa lihat di sini ketika dia reject, going down, up, reject lagi, going up, going down, up, going down lagi ya, bisa aja teman. Jadi terus melanjutkan pelemahan atau downtrend teman. Nah, jadi sekilas kalau misalkan kita lihat untuk ADA atau Cardano ini sendiri ya teman, dari sekilas trendline resistannya ini kita juga bisa lihat di sini ya teman ya. Jadi dia bermain juga di descending channel teman. Kita bisa lihat ya, bermain masih di dalam channel ini teman. Oke, jadi mungkin sekali ya kalian bisa memanfaatkan ketika ya ADA atau Cardano ini hit atau mendekati ya, ataupun ya testing lah ya di trendline resistance ini ya, mungkin kalian sudah bisa cicil jual atau mengurangi posisi. Dan ketika memang dia hit ya di kisaran bagian bawah dari channel ini, mungkin kalian bisa mencoba melakukan akumulasi sedikit untuk di ADA atau Cardano time frame daily-nya teman. Oke. Nah, next saya akan bahas untuk time frame hourly-nya teman ya. Nah, ini untuk hourly-nya ya, kita bisa perhatikan untuk price action-nya sendiri ya. Di sini kita coba membandingkan teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, RSI-nya ini sangat kecil gitu ya. Tuh ya, tidak agresif atau bagaimana, cenderung mengalami pelemahan dari candle-nya pun, dari bullish candle-nya pun kita bisa lihat nih. Nggak bagaimana signifikan, kita belum lihat ya teman-teman. Jadi memang kecenderungannya jika memang dia terus begini ya, potensi lebih besar untuk dia bisa melanjutkan penurunannya untuk testing ke area lebih bawahnya lagi teman-teman, atau support bawahnya lagi. Ya, sekilas kita lihat kenapa saya tandangin di sekitaran 11.800-an tahun ya. Karena di situ sebelumnya ini berfungsi juga menjadi support untuk ADA atau Cardano nih di bagian-bagian sini nih teman-teman. Nih di bagian sini saya tandain nih.
ya teman. Jadi area ini yang menurut saya berpotensi next target untuk ADA atau Cardano untuk di testing teman. Nah baru ketika testing di sini semoga adanya reaksi dari si buyer, mungkin berupa bullish candle yang lumayan besar atau balok-balok hijau lumayan besar untuk menandakan oke, kayaknya ADA atau Cardano akan mencoba testing di trendline resisten yang cukup kuat atau garis warna merah ini ya. Jadi memang saya berharap untuk adanya bullish candle yang lumayan seperti ini nih teman, bullish candle seperti ini. Kemudian seperti apa lagi bro? Nah seperti ini gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itulah yang saya harapkan untuk ADA atau Cardano. Jadi memang untuk ADA atau Cardano ini ya kurang lebih cukup memprihatinkan lah untuk jangka pendeknya teman-teman. Jadi buat Cardanian Army teman-teman ya, mungkin lebih bisa bersabar lagi gitu sebelum dia mampu benar-benar ngepump ataupun testing setidaknya di trendline yang cukup kuat di garis warna merah ini. Yang tadi sudah saya sampaikan udah reject 3 kali langsung short. Ya semoga nah. Jadi kalau misalkan nanti memang dia malah terkoreksi lebih dalam lagi ya sampai kisaran 11.800-an, malah di sini ada reaksi buyer ya, teman ya. Kemudian dia mampu untuk breakout ya dari key support sebelumnya di kisaran 14.800-an ya, malah dia lanjut lagi ngepump untuk testing ke trendline warna merah ini. Ini bisa menjadikan salah satu indikasi yang cukup positif untuk ADA atau Cardano. Tentunya kita harus melihat dulu ya, teman-teman ya. Semoga hal tersebut bisa terjadi di koin ADA atau Cardano ini. Nah kemudian tambahan terakhir untuk ADA atau Cardano ya, kalau misalkan kita lihat dari price action yang sekarang ya, ini bisa kita tarik untuk trendline supportnya teman-teman ya, dan juga trendline resistannya. Nah jadi ini kan seperti triangle pattern. Kalau misalkan kita lihat ya teman-teman ya, dari dia datangnya dari downtrend ya teman, dia datangnya dari downtrend ya. Kemudian dia membentuk seperti triangle pattern. Ini potensinya kita bisa lihat ya, bisa disebut juga bearish penan gitu teman-teman ya. Jadi memang probabilitasnya mengalami ataupun melanjutkan penurunan terlebih dahulu ya, karena ini menjadi salah satu pattern bearish juga ya. Jadi area yang kemungkinan akan digapai teman-teman untuk terdekat itu masih di sekitar 11.800, 11.500, sekitar area itu teman-teman ya, harus diwaspadai ya teman. Jadi ini bukan fix 100% pasti, tapi kecenderungannya lebih mengarah ke arah melanjutkan penurunan ya teman-teman ya, disclaimernya itu. Oke guys, jadi langsung aja saya bahas lagi untuk koin XRP. Oke guys, jadi ini untuk price actionnya si XRP time frame daily juga ya teman-teman ya. Jadi memang banyak banget yang nanya ke saya gimana perkembangan XRP ya, begitu-gitu aja lah teman. Dia belum kelar untuk sidangnya, jadi kita nggak bisa ekspektasi lebih untuk si XRP ini. Mungkin ada beberapa ya good news ya, XRP kerja sama ini itu yang menurut saya itu positif ya. Positif bukan dalam arti price-nya bakal ngepam atau enggak, tapi menurut saya positif dalam artian ternyata XRP walaupun memang sidangnya belum selesai, cuman dia masih terus mengembangkan proyeknya sampai nanti persidangannya benar-benar selesai, baru si XRP ini siap benar-benar ready pump to the moon gitu ya teman-teman. Jadi memang kendala utamanya sih gara-gara masih dalam persidangan yang belum kunjung kelar gitu teman-teman ya. Jadi menunggu untuk persidangannya kelar, baru kita bisa melihat XRP ini lepas landas gitu teman-teman ya. Nah untuk price actionnya sendiri ya, sekarang ini dia memang berada di key level atau key support tadi ya, itu di kisaran 7.600 sampai 8.300-an yang saya boxin warna ungu ini sendiri ya teman ya, dibantu dengan garis merah. Oke, jadi memang beberapa kali di area ini ya guna ya teman untuk menjadi support dan resistance ya. Berapa kali ini menjadi support ya, berapa kali menjadi support teman, dan beberapa kali juga menjadi resistance di area yang sama teman, bagian atas dari area ini. Jadi memang kita bisa lihat ya untuk si XRP ini sendiri, semoga ya dia mengalami pemantulan. Cuman untuk sekarang aja nih time frame daily-nya ya, ini juga cukup memprihatinkan. Kenapa ya? Belum adanya reaksi dari si buyer ya teman, untuk siap lagi ngepump si XRP. Ya minimal lah testing di EMA 1, 34 dan 55-nya. Kurang lebihnya ya harapannya sih munculnya seperti ini nih. Nah seperti ini reaksinya setelah ya teman, setelah kalau misalkan kita perhatikan ya, setelah dia juga sideways akhirnya boom ya seperti ini ya. Semoga aja nanti adanya bullish candle ya teman setelah dia sideways seperti ini ya, mungkin harapannya di bulan Februari lah ya. Jadi memang yang nanyain targetnya untuk terdekatnya daily di berapa, di EMA 134 dan 55 ini ya, tertingginya di kisaran ya 11 ribuan lah teman-teman ya, di area-area sekitar itu, dimana di situ juga ada EMA 55 ya. Karena memang kita bisa lihat ya, terakhir kali dia testing di area itu ya teman, di sini dia kena reject kuat. Oke, jadi potensi mungkin dia akan testing lagi setinggi-tingginya ke area situ, baru nanti make decision apakah dia bakalan going up teman-teman ya, melanjutkan penguatannya, atau dia malah going down kembali untuk testing di key
supportnya dia. Oke, ini untuk si XRP teman-teman ya. Jadi memang untuk XRP ya masih tertahan lah teman-teman ya. Nah untuk dailynya sendiri kenapa saya infokan cukup penting ya 3 indikator ini ya. Memang kita bisa lihat juga terakhir kali nih teman-teman untuk si XRP ini sebelum dia melanjutkan penurunan di area sekitar 11.000 juga teman-teman ya. Di situ kena reject. Di situ adanya tekanan seller yang cukup kuat sehingga harganya si XRP drop. Kita bisa lihat dari pergerakan candlenya juga ya, candle bearishnya teman-teman tuh. Kita bisa lihat ya di area ini. Langsung teman-teman SOR ya. Sebelumnya di area ini juga berfungsi sih menjadi support teman-teman. Kalau misalkan kita perhatikan juga ya teman di area sini nih, menjadi support ya. Menjadi support walaupun jebol ya, going up sedikit langsung jebol teman-teman. Going to the dip. Jadi memang ini potensi sebelumnya menjadi support dan menjadi new resistance. Nah, kalau misalkan XRP mampu breakout dari area sini, ya berarti kita bisa lihat untuk si XRP mungkin siap melakukan penguatan kembali ke beberapa target resisten yang lebih atas. Ya, jadi untuk jangka lebih pendeknya kita harus lihat si XRP ini setidaknya testing dulu ya di box ini teman-teman ya, di sekitar 11 ribuan. Ya, kemudian semoga dia mampu ya ketika dia hit di situ mungkin sideways ya, kemudian mampu breakout untuk nge-reach ke beberapa next target si XRP. Ya, teman-teman seperti $1,5, $2 dan lain sebagainya. Cuman untuk jangka lebih pendek dan lebih realistisnya lagi, nggak muluk-muluk, setidaknya dia mampu going up dulu teman-teman ya untuk testing setidaknya ke area sekitar 11.000. Ya, dimana itu menjadi strong resistance untuk jangka pendeknya. Ya, teman-teman ya, itu untuk si XRP time frame daily-nya yang nanya ini, target-target si XRP, teman-teman. Yang lebih rendah lagi itu di EMA 2134 juga. Itu di garis warna merah dan garis warna biru. Warna biru itu sekitaran 9.700-an dan merah itu posisi sekarang itu di sekitaran 10.300-an ya, rupiah, teman-teman. Oke? Jadi itu sekilas untuk time frame daily untuk si XRP. Nah, kemudian kita bahas untuk hourly-nya atau time frame 4 jamnya. Nah, sekarang ini dia lagi berusaha, teman-teman. Lagi berusaha untuk nge-break EMA 34 dan 55 ya. 21-nya dia sudah mampu ya breakout ya, teman, sustain di atasnya. Kemudian dia lagi ngetes untuk EMA 34 atau garis warna merah ini, dan kita juga bisa lihat di sini tuh terbentuk trendline ya, support teman-teman ya, dan juga resisten. Nah, ini teman-teman ya, yang harus diwaspadai ya untuk si XRP ini ya. Dia seperti membentuk ya bear flag pattern juga bisa atau rising wedge juga bisa. Ya, jadi itu adalah dua pattern bearish ya. Jadi lebih condongnya ketika dia di antara trendline support dan resistance ini, itu kecenderungannya dia bakalan koreksi lebih deep lagi atau testing ke supportnya lagi sebelumnya teman-teman, yaitu di sekitar 8.000 rupiah lah teman-teman. Itu untuk skenario terburuknya. Tapi kalau misalkan untuk skenario terbaiknya, mungkin dia akan mengalami pemantulan dulu teman-teman ya ke area resistance dulu di sini sebelum dia melanjutkan penurunannya kembali atau testing di support trendline yang terbentuk dari pattern ini teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk si XRP. Jadi untuk jaga-jaga teman-teman ya, buat kalian lebih baik wait and see dulu lah. Ketika memang dia nggak kuat bertahan di area ini, kemungkinan dia akan going to the dip atau ambiar ya ke sekitaran 7.800, sekitaran 7.600 ataupun di 8.000 rupiah teman-teman. Ya, itu adalah area yang kemungkinan akan ditesting kembali oleh si XRP ya. Jadi ini untuk hourly-nya hati-hati loh teman. Jadi dia ini kita bisa lihat ini bear flag pattern bisa ataupun ya bear flag pattern seperti ini ya. Jadi seperti bendera terbalik ya teman, seperti ini tuh. Ataupun kita lihat untuk menjadi seperti rising wedge pattern juga bisa. Ya, jadi harus berhati-hatilah teman. Jadi itu dua pattern bearish teman-teman. Ya teman-teman, ini untuk si XRP memang ini bukanlah fix 100%. Oh dia bakalan kayak gini, bakalan pasti lanjut turun, nggak pasti teman-teman. Cuman memang lebih condong ya atau probabilitasnya lebih besar untuk melanjutkan penurunannya terlebih dahulu untuk jangka pendek dari si XRP. Ya cuman kalau misalkan dia malah ada reaksi buyer tiba-tiba ketika dia drop sedikit langsung going up lagi, ya sudah teman-teman, nggak masalah juga. Cuman ini lebih untuk kita hati-hati dulu ya teman-teman ya, karena memang belum adanya tanda-tanda dari bullish candle yang menandakan kalau misalkan si XRP ini siap setidaknya testing di strong resistnya dulu ya. Karena memang di EMA 2134 dan 55-nya dia belum benar-benar mampu breakout teman-teman. Kita belum adanya konfirmasi yang jelas. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semuanya ini bersifat tidak ada yang pasti 100%, tapi kalian bisa analisa kembali biar lebih mantap lagi pilihan kalian untuk tradingkan. Ya jadi jangan jadikan jadi patokan kalian 100% untuk kalian tradingin gitu. Jadi ini bisa dijadikan salah satu insight atau outlook aja ya untuk pertimbangan, lalu kalian analisa kembali lebih mantepin lagi. Nah baru kalian open posisi dan close posisi ya teman. Jadi kurang lebih seperti itulah ya, di cross check beberapa kali terlebih dahulu gitu sebelum make decision. Itu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.